Kalau kau bersyukur, aku akan tambah. Pengalaman sukses ada, tapi pesannya nggak banyak. Janji Allah ini terwujud. Jangan fokus pada apa yang belum kau punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, di episode kita kali ini, kita akan membahas mengenai surah Al-Kautsar, surah ke-108. Ada 3 ayat di surah Al-Kautsar ini, sahabat Al-Quran, yang dimana artinya adalah nikmat yang banyak. Oke. Mungkin ayatnya singkat, hanya 3, tapi melihat dari judulnya adalah nikmat yang banyak, kira-kira seperti apa sebenarnya nikmat yang banyak yang dimaksud begitu ya di surah ini. Kalau kita melihat tentunya nikmat yang diberikan oleh Allah ini memang sangat banyak, tapi kita sudah sadar tidak kalau nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak dan apakah kita sudah mensyukurinya. Begitu. Kita langsung bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ustadz judulnya menarik ya, nikmat yang banyak. Tadi ini sudah singgung juga di awal begitu. Kita mungkin tidak sadar begitu Ustaz sebagai seorang umat Allah begitu, seorang hamba Allah, bahwasannya nikmat yang Allah berikan itu banyak begitu. Mungkin digambarkan dari judulnya dulu Ustaz. Mengapa kemudian ini dinamakan sebagai nikmat yang banyak begitu Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, Al-Kautsar, ya, salah satu tafsirannya adalah nikmat yang banyak. Dan memang hidup ini sebenarnya penuh dengan nikmat. Hanya saja kita sebagai hamba yang sering sekali lalai untuk menyadari nikmat-nikmat tersebut. Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung, kata Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam satu nikmat, niscaya kau tak akan mampu menghitungnya. Jadi dalam satu nikmat itu saja, kadang-kadang terhimpun jutaan kebaikan. Dan kita nggak mampu untuk menghitungnya. Nikmat mata. Kebaikan di balik mata ini apa? Kita nggak bisa menghitungnya. Ini belum lagi cerita tentang nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat kesehatan organ dalam tubuh kita. Setiap nikmat, kalau ingin kita rincikan kebaikan-kebaikan di situ, tentunya tidak akan mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Nah, Al-Kautsar di sini konteksnya adalah nikmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita lihat latar belakang turunnya surah ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi penghibur bagi Rasulullah, untuk menjadi penyemangat bagi Nabi. Kenapa? Dalam dakwah yang disampaikan Rasulullah itu cukup banyak perkataan yang disampaikan oleh mereka yang mengingkari risalah Nabi yang pantas membuat Nabi berkecil hati. Ya. Nah, salah satu riwayat mengatakan sebab turunnya surah Al-Kautsar ini ada seorang pentolan kafir Quraisy yang ketika Nabi Muhammad sedang berduka meninggal putranya Abdullah. Dalam riwayat yang lain meninggal putra Nabi yang bernama Ibrahim. Kita tahu Rasulullah punya 7 orang anak. 3 putra dan 4 putri. Yang paling tua Qasim, laki-laki, meninggal di usia bayi. Abdullah meninggal juga di usia bayi. Ibrahim meninggal juga di usia bayi. Jadi ketika Abdullah meninggal, ada ucapan keluar dari mulut salah seorang pemuka kafir Quraisy. Dia katakan, bahagia kita. Kenapa? Itu biar aja Muhammad. Dia itu orang yang sebentar lagi tidak akan diingat orang lain. Kenapa? Tengoklah, anaknya semua perempuan. Tidak ada satupun anak laki-laki. Artinya Muhammad tidak akan mewariskan nasabnya kepada keturunan berikutnya.
Karena anak perempuan kalau punya anak, anaknya itu bawa nasab ayahnya, suaminya, bukan bawa nasab dari ayah dari si perempuan, kan begitu. Sehingga orang Arab ya di tengah masyarakat yang garis nasab dari sebelah ayah menganggap dengan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki seorang anak laki-laki, maka Muhammad game over, kata orang mereka. Bentar lagi meninggal, tak ada pun yang bawa nama Muhammad, tak ada pun yang kemudian akan ingat dengan Muhammad, dia akan dilupakan dalam lembar sejarah. Itulah keinginan dan harapan dari orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika melihat raut wajah Nabi Muhammad yang mulai terpengaruh dengan ucapan tersebut, beliau tampak bersedih. Allah ingin hibur kekasihnya. Allah ingin naikkan kembali semangat Rasulullah. Bagaimana diturunkan surah Al-Kautsar ini sebagai tawar sedingin bagi Rasulullah. Dan beberapa ulama mengatakan surah ini turun ketika Nabi di malam hari sedang duduk-duduk bersama para sahabat di sebuah majelis. Tiba-tiba Rasulullah tampak seperti tertidur. Lagi ngomong, tiba-tiba seperti orang pingsan gitu, tidur. Begitu selesai, Rasulullah kemudian bangun dari kehilangan sadarannya, dan Nabi tampak tersenyum sumringah. Beliau katakan, telah datang kepadaku barusan Jibril, menurunkan kepadaku sebuah surat yang lebih kucintai daripada dunia beserta segala isinya. Betul-betul surah ini menghibur Rasulullah. Nah, apa bentuk hiburan tadi? Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Sebenarnya Al-Kautsar ini kalau kita merujuk kepada buku-buku tafsir, ada begitu banyak tafsiran para ulama terhadap kata Kautsar ini. Namun dari kurang lebih sekitar ada 16 pendapat tentang tafsir kata Kautsar. Dua pendapat yang paling masyhur dan populer. Pertama, mengartikan Kautsar sebagai telaga di surga. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW disiapkan Allah untuknya sebuah telaga yang namanya Kautsar di surga. Tentunya ini kan sebuah berita gembira, ya. Nabi disiapkan sebuah telaga yang khusus untuknya, dan ini tentunya sebuah penghormatan. Walaupun manusia mencemooh, walaupun manusia mau menjatuhkan, walaupun manusia mengucapkan kata-kata yang menyayat hati, tapi selama Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, mengingatkan akan nikmat-nikmatnya, ini cukup membuat kita kembali tenang. Ya. Nah, makna kedua dari Kautsar adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyaknya apa? Ya, nikmat usia berkah, nikmat sahabat yang baik, nikmat istri yang pengertian, nikmat anak yang soleh dan soleha, nikmat hati yang bersyukur. Banyak sekali. Nikmat ilmu yang berkah. Kalau mau dirincikan satu persatu, habis waktu dan tak selesai juga perincian itu. Inilah gambaran tentang makna nikmat yang banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata a'tainaka. Di sini artinya apa? Kami Muhammad memberikan pemberian khusus untukmu yang gak diberikan kepada orang lain selain engkau. Dan pemberian itu gak mungkin ditarik siapapun darimu. Ini penegasan dari Allah. Ya, kadang-kadang ada juga orang sudah diberikan sesuatu, tapi habis itu diminta balik. Ya, waktu kampanye kan banyak dikasih, tapi tak menang minta balik. Ya. Tapi Allah mengatakan di sini a'tainaka. Kami berikan kepadamu, dan sampai kiamat tak ada satupun pihak yang bisa mencabut nikmat itu darimu. Jadi
Sempurnanya sebuah nikmat itu kapan? Karena kita tahu nikmat itu tetap pada diri kita. Tapi kalau ada nikmat, tapi terbayang sama kita, macam mana ya kalau nikmat ini dicabut? Itu kadang-kadang membayangkan hilangnya nikmat saja sudah mengurangi kenikmatan. Orang bekerja, gaji sekian, tapi terbayang dia, nanti kalau pensiun kayak mana ya? Ini mikirkan pensiun, sudah mengurangi nikmat itu. Ya, tapi kalau dikatakan kami berikan nikmat yang banyak untukmu Muhammad dan tak ada siapapun yang bisa mencabutnya darimu karena Allah yang menjamin. Ini sumber ketenangan, sumber kedamaian hati. Kenapa? Karena apa yang diberikan Allah tak akan mampu oleh siapapun untuk direnggut dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu nikmat besar ini tentunya sesuai dengan pesan Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kufur dan mengingkari nikmat-nikmat itu, siksaku sangat pedih, kata Allah. Nah, maknanya apa? Allah katakan di sini, kami sudah berikan padamu Muhammad nikmat yang banyak, maka bersyukurlah. Gimana bersyukur? Fokus pada apa yang kau punya, jangan fokus kepada apa yang belum kau punya. Nah, kebanyakan orang kan tak bersyukur, kenapa? Dia mikirkan apa yang belum dipunyai. Dia sudah ada sepeda motor, tapi karena belum ada mobil, kapan atau beli mobil? Akhirnya nggak bersyukur atas sepeda motor. Dia punya kaki yang sehat, tangan yang fit dan prima, tapi ketika dia mikirkan, saya mau bajunya yang mahal, merek ini, atau model begitu. Akhirnya, kapan baru tersadar? Ketika melihat orang tak punya tangan, tak punya kaki. Jadi, problematika manusia dalam mensyukuri Allah, karena kebanyakan kita fokus kepada apa yang tak kita miliki, sehingga kita lupa mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Nah, maka dari itu, Allah ingatkan Nabi, gimana cara kau supaya fokus terhadap apa yang sudah kau miliki? Bagaimana ekspresi rasa syukurmu kepada Allah? Caranya mudah, kata Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kau kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi Allah katakan di sini, maka solatlah engkau kepada Tuhanmu. Allah nggak katakan, maka sholatlah kau untukku, tapi kepada Tuhanmu. Kenapa? Pada kata Rabb terkandung makna tarbiyah. Karena akar kata tarbiyah diambil dari kata Rabba. Rabba artinya mendidik. Kenapa kau perlu sholat kepada Tuhanmu? Karena Tuhanmu yang mendidikmu. Selalu kita kadang-kadang pengalaman buruk lebih banyak memberikan pesan dan pendidikan untuk keberhasilan kita daripada pengalaman sukses. Pengalaman sukses ada, tapi pesannya nggak banyak itu. Tapi ketika gagal, ketika kita jatuh berkali-kali, pesan dan pembelajaran yang bisa diambil berkali-kali lipat dibandingkan pesan yang kita peroleh ketika kita jalan mulus dan sukses. Makanya seakan-akan Allah ingin kasih isyarat, Muhammad, anakmu meninggal, ya, lantas kau dicemooh. Itu bagian dari pendidikan Allah untukmu. Ada hikmah besar. Kenapa tidak ada satupun anak laki-laki Muhammad yang berusia panjang? Itu bukan aib pada dirimu, kata Allah. Tapi Allah yang berkehendak. Karena ada hikmah besar. Maka supaya kau tenang, sholatlah kau. Kepada siapa? Kepada Tuhanmu yang mendidikmu. Kepada Tuhanmu yang selalu menuntunmu. Maka sebenarnya obat terbaik dalam menghadapi kegundahan, kegalauan, kegelisahan ada pada sholat. Ya, kalau udah gundah, ya sholat. Bahkan saya di sebuah pengajian pernah ditanya, Ustadz, saya pernah menghadapi problem paling berat dalam hidup saya. Tapi waktu problem itu enak kali sholat saya, katanya.
Begitu nggak ada problem, tak enak macam dulu katanya. Saya bercanda, saya katakan kalau gitu minta lagi problemnya. Saya bilang, saya gitu katakan minta lagi problem. Nah, kenapa? Karena di balik setiap problem ada pembelajaran pendidikan yang Allah berikan. Makanya Allah tegaskan kata-kata li rabbika, untuk Tuhanmu yang mendidikmu, untuk Tuhanmu yang memperbaiki hidupmu lewat cara dan mekanisme yang kau sendiri pun kadang-kadang tak menyadarinya. Di balik setiap musibah ada nikmat-nikmat batin yang baru kita sadari ketika kita mentafakurinya. Ya, sekiranya nggak ada musibah gini, mungkin nggak jadi begini, kita katakan. Tapi kapan itu? Setelah 5 tahun, 6 tahun musibah lewat, baru kita terbuka untuk memikirkan aspek pendidikan dan dampak positif dari sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi sholat itu wujud kesyukuran, salat penghapus segala kegalauan dan kegelisahan. Kemudian Allah katakan wanhar, berkurbanlah. Berkurban. Kalau salat itu isyarat tentang baiknya hablum minallah. Hablum minallah itu ditandai hubungan hamba dengan Allah dicerminkan lewat salat. Sedangkan kurban ini potret hablum minan nas. Hablum minan nas. Berkurban. Kenapa? Walaupun kurban itu memang untuk Allah, kita berikan sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah, tapi yang berkurban hanya berhak makan maksimal 1/3 dari daging kurban. Tapi 2/3 lagi bagi ke tetangga, bagi ke orang-orang miskin, orang-orang susah. Ada wujud solidaritas sosial di sana. Kepedulian kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung dan diuji Allah dengan berbagai bentuk ujian. Nah, ini yang perlu untuk diresapi. Jadi bukan hanya cerita nikmat, bersyukur, tapi apa yang sudah kau lakukan untuk menjaga nikmat itu agar tak dicabut Allah. Caranya apa? Salat. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Caranya yang kedua, kurban. Perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi walaupun mungkin dia bukan berkurban, tapi buat perbuatan-perbuatan lain yang memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, maka terkandung pada kata-kata wanhar. Ya, barulah di penutup surah Allah Subhanahu wa taala kembali membesarkan hati Nabi dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menghinamu Muhammad, yang menyakiti hatimu, yang mengatakan Muhammad akan dilupakan karena tak punya anak laki-laki, dialah yang akan terputus, tak diingat orang. Jadi janji Allah ini terwujud. Kalau kita lihat sekarang, apakah Nabi Muhammad tak punya anak laki-laki dilupakan? Tidak. Ada sebuah survei mengatakan nama yang paling populer di muka bumi saat ini adalah nama Muhammad. Tuh dihitung berapa jumlah orang namanya Muhammad dengan nama misalnya Abu Jahal atau Abu Lahab. Tak ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kasih nama orang. Ya, tapi orang semuanya pengen namanya Muhammad. Terpuji. Sehari semalam berapa kali nama Muhammad dielulukan dalam sholat. Kita baca di tasyahud akhir berselawat kepada Nabi setelah kita bersyahadat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Di setiap bacaan azan disebutkan nama Nabi setelah disebutkan nama Allah. Ini artinya Allah abadikan nama Muhammad. Gak mungkin nama Muhammad hilang begitu saja. Berapa banyak sepanjang tahun orang umroh niatnya apa? Mau berkunjung ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada nggak orang sampai Mekah nanya, mau ziarah nih kemana makam Abu Lahab? Ada nggak yang cari Abu Lahab? Tak ada. Atau mana makam Abu Jahal? Tak ada yang cari. Artinya apa? Sudah mereka dilupakan sejarah. Mereka masuk tong sampah sejarah. Maka begitu juga kita diingatkan orang yang kerjanya hanya ingin menjatuhkan orang lain. Ini sama ujungnya, terlalu banyak energi yang kita kerahkan
untuk jatuhkan nama orang, akhirnya kita tak buat apa-apa. Kita buat apa? Kenapa? Karena effort dan tenaga kita untuk kayak mana si fulan ini namanya rusak. Tapi kita tak buat apa-apa. Ya. Tapi orang yang cerdas makin diserang, makin dikritik, makin dia buat sesuatu yang membuat namanya tak dilupakan orang. Itu dia. Saya punya guru almarhum Prof. Yusuf Al-Qardawi. Berapa banyak dia dihujat oleh sesama ulama yang berbeda pandangan terhadap fatwa-fatwanya. Tapi setiap kali orang nanya, Syekh, kenapa tidak kau balas tulisan si fulan tentang itu? Udah katanya. Kapan gak aku baca? Aku udah terbitkan karya baru. Untuk apa kita balas kritik orang, cakap ini, cakap itu? Terakhir, habis energi kita hanya untuk nanggapi orang. Tapi kita sendiri tak buat apa-apa. Tapi orang yang cerdas, ya sudah. Selama aku lakukan untuk Allah, dan tentunya kita sadar, tidak ada manusia sempurna. Rasulullah saja dikritik, apalagi manusia. Ya, maka fokus apa kelebihannya Allah berikan kepadamu. Manfaatkan kelebihan itu. Jangan fokus pada apa yang belum kau punya. Kemudian mengeluh karena Allah belum memberikannya kepadamu. Banyak orang diberikan sehari semalam sama waktu 24 jam. Tapi kenapa ada orang sukses? Ada juga orang gagal. Karena orang sukses dia selalu mengetahui titik-titik kelebihan yang ada pada dirinya dan dia manfaatkan itu. Orang yang gagal kenapa? Karena dia sibuk ngomentari kelemahan orang lain tapi lupa untuk melihat kelemahan yang ada pada dirinya dan mencoba menutupinya lewat eksplorasi kelebihan-kelebihan yang dia punya. Inna a'tainakal kautsar. Kelebihan itu banyak yang Allah berikan. Ya, manfaatkan untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi yang penutup ini pamungkas, inna syani'aka huwal abtar. Selama niat orang ingin menjatuhkanmu, ingin merusak namamu bukan untuk Allah, semuanya akan masuk tong sampah sejarah yang tak akan dikenal. Hanya orang-orang yang meninggalkan karya-karya besar, sesuatu yang positif, itu yang akan tetap tercatat dalam lembar-lembar sejarah. Oke, baik. Jadi kalau ada yang berusaha menjatuhkan kita, begitu Ustadz, fokus saja apa positif yang bisa kita berikan untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Bukan kemudian, karena sekarang ada orang yang justru dapat duit kerjanya dari menjatuhkan orang lain. Tapi apakah mereka itu akan diingat? Tidak. Semuanya akan masuk tong sampah sejarah. Karena orang hanya mengingat karya-karya positif. Karya-karya yang mau menjatuhkan orang tak diingat. Ya. Kita buat sesuatu, orang tak senang, ya silakan bantah. Silakan buat karya lain. Tapi ketika tidak ada, hanya mengomentari saja, berarti itu tanda ketidakmampuan. Oke, baik. Nah, kalau untuk ke diri kita sendiri begitu Ustaz, ketika mungkin kerjaan kita lagi nggak bagus begitu Ustaz, kemudian ada komentar negatif ke kita begitu. Ada satu kondisi kita mental kita down, jatuh begitu Ustaz. Apa ini termasuk bentuk wujud kita tuh nggak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah juga? Ya, artinya begini, kita harus paham, ya, memang kata-kata buruk itu memiliki efek dan dampak. Itu seorang peneliti Jepang meneliti air. Air sebelum diminum diucapkan kata-kata pujian. Air di gelas lain sebelum diminum disebutkan kata-kata makian. Setelah diteliti, struktur molekul airnya berbeda. Padahal sumber airnya sama. Diambil dari sumber yang sama, satu dimaki-maki, satu dipuji-puji. Setelah itu diteliti, struktur molekul airnya berbeda antara yang dipuji dengan yang dimaki. Ternyata yang dipuji ini menjadi sangat bagus dan indah. Makanya kenapa air terbaik itu air Zam-Zam? Ya, pujian-pujian Allah aja semua. Sumur Zam-Zam di mana? Dekat Ka'bah. Di situ orang bertawaf memuji Allah semua. Kalau ada tempat orang memaki saja, itulah air yang paling buruk itu. Maka dari itu kalau kita dimaki, dicemooh atau apa, kita perlu sadar bahwasanya apa? Ucapan orang itu tak merubah sesuatu.
Karena yang bisa merubah diri kita sendiri. Ya, diri kita. Sesuatu yang cantik dibilang orang jelek, ya tak akan merubah. Ya, mau komentar dia ini dan itu tak. Yang jelas kita harus sadar bahwasanya kalau memang masukan dari orang ada yang benar dan itu kita sadari. Tiap orang perlu mengetahui apa titik kekuatan pada dirinya dan apa kelemahannya. Balil insan ala nafsihi basirah. Manusia itu paling tahu tentang dirinya. Walaupun kadang-kadang kita sering menutupi kekurangan kita dengan alibi-alibi. Alasan ini, alasan itu. Ya. Tapi yang paling penting kita tahu diri kita. Maka kalau ada orang menjatuhkan kita lewat kata-kata yang kita lihat itu nggak ada pada diri kita, ya tak usah dipedulikan. Tapi kalau sekiranya ada di antara perkataan itu yang memang benar menurut kita, maka jadikan itu sebagai cemeti mendorong kita untuk lebih menutup kekurangan itu dan fokus pada kelebihan-kelebihan yang kita punya. Oke, baik. Nah, Ustadz, kalau kita lihat kembali ke ayat pertama ya, yaitu dijelaskan, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, begitu. Nah, ini nikmat yang dimaksud yang berarti Ustadz sebutkan tadi adalah ketika anak-anak Nabi Muhammad yang laki-laki ini kemudian umurnya pendek begitu dan Nabi diejek oleh kaum kafir Quraisy begitu Ustadz ya. Disinilah nikmat yang banyak yang harusnya Nabi Muhammad syukuri. Itu maksud dari ayat ini Ustadz. Okay. Ini salah satu maknanya. Oke. Kalau kita kaitkan dengan sebab turunnya ayat. Tapi tidak mesti harus itu saja maknanya. Karena Al-Quran hammalun lil aujuh. Teori yang disampaikan para ulama, Quran itu mengandung lebih dari satu makna. Ya, makanya Quran ini dianggap laksana permata. Tahu permata ya? Kalau kita lihat permata, tiap sudutnya itu memancarkan cahaya yang berbeda dari sudut yang lain. Jadi ini yang maknanya tiap kali kita baca Quran dalam kondisi tertentu, kadang-kadang kita bisa dapat makna baru yang tak kita peroleh dari bacaan sebelumnya. Makanya baca Quran di waktu malam, di waktu subuh, di waktu siang, ini kadang-kadang bisa beda maknanya. Pengertian apa? Kondisi kejiwaan manusia juga berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa menyingkap makna-makna yang samar dan tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Oke, baik. Dan cara mensyukuri nikmat tadi, selain kemudian melaksanakan sholat untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, kemudian kita juga diperintahkan untuk berkurban. Nah, bagi yang belum mampu untuk berkurban ini bagaimana, Ustaz? Ya, tentunya hukum kurban sunnah muakkad alal kifayah. Artinya kalau satu anggota keluarga sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi anggota keluarga yang lain. Jadi suami istri, anak masih makan dari dapur yang sama. Kalau suami udah berkurban, ya nggak mesti tiap orang harus berkurban. Atau istri sudah berkurban, ya sudah, tak mesti yang lain juga berkurban. Maka dapat pahalanya walaupun yang mengerjakan salah satu saja. Nah, tapi ini adalah sunnah muakkad. Muakkad artinya apa? Nggak pernah Nabi tinggalkan. Jadi berupayalah kita. Hidup ini sebenarnya bukan tak mampu orang, tapi sebagian orang lupa menentukan skala prioritas. Duit untuk rokok ada, tapi untuk kurban tak ada. Misalnya duit untuk ganti HP ada, tapi ketika diminta mana iuran kurban, aduh payah kali keluar. Nah, jadi di sini perlu untuk kita pahami prioritas mana. Jangan sampai kita beralasan karena ini apa? Wujud ekspresi syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian seorang dinilai sebagai hamba yang kufur nikmat. Hanya kita meminta tapi jarang memberi. Padahal kalau kita berkurban, itu kebahagiaan yang muncul dalam hati berlipat-lipat ganda dibandingkan kita bahagia ketika dapat sebuah pemberian. Memberi selalu lebih membahagiakan daripada menerima. Oke, jadi sebagai bentuk nikmat, sebagai bentuk rasa syukur kita dari nikmat yang kita dapatkan, kita kemudian harus sholat. Betul. Itu memperbaiki sholat kita dan kemudian kita jangan lupa untuk berkorban, sahabat Al-Quran. Oke, sahabat Al-Quran, kita tutup untuk surah Al-Kautsar sampai di sini. Diajak lagi sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.